Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang apa itu membangun komitmen. Kelompok kami terdiri dari Gabriela Clarissa dengan NIM 910512051, lalu ada Ilham Wardana dengan NIM 910512066, lalu ada Nathanael Buantua Sipahutar dengan NIM 910512073, lalu ada Muhammad Raka Abian, yaitu saya sendiri, dengan NIM 1910512115, lalu ada Rama Gio Gustiovani dengan NIM 1910512121, dan yang terakhir ada Muhammad Faiz Hafiz Ramadan dengan NIM 1910512123. Definisi dari membangun komitmen itu adalah komitmen sendiri adalah suatu keadaan di mana seseorang membuat perjanjian baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan, perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela maupun terpaksa. Komitmen merupakan bentuk kewajiban yang mengikat seseorang dengan sesuatu, baik itu diri sendiri maupun orang lain, tindakan tertentu atau hal tertentu. Antara lain yang akan kita jelaskan berikutnya terdiri dari ada jenis komitmen, ciri komitmen, faktor pengaruh komitmen, dan langkah membangun komitmen. Selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Jenis komitmen. Komitmen terhadap diri sendiri. Berkomitmen untuk melakukan sesuatu hal yang Anda sudah berjanji kepada diri Anda sendiri. Contohnya, melakukan gaya hidup sehat dengan berlari pagi setiap hari atau memakan sayur dan buah dan lain sebagainya. Yang kedua, ada komitmen terhadap keluarga. Seseorang tidak hanya mementingkan dirinya saja, tetapi juga bertanggung jawab terhadap keluarganya. Contohnya, seorang anak yang sudah bekerja dan memiliki penghasilan memberikan sebagian penghasilannya itu kepada kedua orang tuanya. Kemudian ada komitmen dalam bekerja. Contoh komitmen dalam bekerja itu seperti cinta terhadap pekerjaannya, memiliki rasa tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi, dan memiliki rasa takut kehilangan akan pekerjaannya. Kemudian ada komitmen dalam hubungan. Agar hubungan antar manusia tetap terjaga, sangat diperlukan komitmen dalam hubungan agar hubungannya harmonis. Lalu yang terakhir ada komitmen terhadap lingkungan. Semua manusia di dunia harus memiliki komitmen terhadap lingkungan, seperti berkomitmen menjaga lingkungan tetap bersih dan asri agar kondisi alam tetap baik seperti adanya. Selanjutnya ada jenis komitmen menurut Robin. Yang pertama ada komitmen afektif, yaitu komitmen yang berkaitan dengan perasaan, emosional dalam organisasi, dan keyakinan dalam nilai-nilainya. Komitmen afektif merupakan proses perilaku di mana melalui hal tersebut seseorang akan berpikir mengenai hubungan mereka dengan organisasi dalam hal nilai dan kesatuan tujuan. Selanjutnya ada komitmen normatif, yaitu komitmen untuk bertahan dengan organisasi untuk alasan-alasan moral atau etis. Komitmen normatif merupakan perasaan karyawan tentang kewajiban yang harus diberikan kepada organisasi. Jenis ini berasal dari kebudayaan individu atau etik kerja, karena mereka merasa bertanggung jawab untuk tetap tinggal dalam organisasi. Komitmen ini juga menimbulkan perasaan kewajiban kepada karyawan untuk memberikan balasan atas apa yang pernah diterimanya oleh organisasi. Selanjutnya ada komitmen berkelanjutan, yaitu nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dengan sebuah organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Dalam persepsi anggota, jika keluar dari organisasi, akan ada kerugian yang akan dihadapinya. Karyawan dengan dasar organisasi tersebut disebabkan karena karyawan membutuhkan organisasi. Selanjutnya ada ciri komitmen. Jadi ciri komitmen itu terdiri dari adanya kesetiaan dari semua pihak terhadap tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, bertanggung jawab dengan kerjaan sesuai isi perjanjian. Yang ketiga, adanya perjanjian yang disepakati baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Yang keempat, terdapat tujuan tertentu yang ingin dicapai setelah melaksanakan komitmen. Selanjutnya ada faktor pengaruh komitmen. Faktor yang mempengaruhi komitmen menurut Dine and Graham, Prisma tahun 2014, terdiri dari 3, yaitu personal, situasional, dan posisional. Personal itu sendiri berisi ciri kepribadian tertentu, usia dan masa kerja, tingkat pendidikan, jenis kelamin, status perkawinan, keterlibatan kerja.
isi dari situasional, yaitu nilai atau value, tempat kerja, keadilan organisasi, karakteristik pekerjaan, dukungan organisasi. Dan isi posisional, yaitu masa kerja dan tingkat pekerjaan. Lalu selanjutnya adalah membangun komitmen. Di sini dengan membangun komitmen, kita sama saja dengan menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan kerja. Dengan kita menciptakan suasana yang harmonis, di situ juga terciptanya energi positif untuk setiap karyawan yang ada. Nanti karyawannya akan merasa senang dan semangat dalam memenuhi tanggung jawab sebagai karyawan. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara memberikan reward atas prestasi yang dicapai. Seorang karyawan yang bekerja dengan baik akan merasa senang dan bangga jika hasil kerjanya dihargai. Nah, kita dapat memberikan reward kepada karyawan atas prestasi yang telah dicapainya. Nah, kita juga harus meningkatkan motivasi kerja karyawan. Dalam bekerja, setiap karyawan pasti memiliki titik jenuhnya masing-masing. Ini hal yang kita nggak bisa pungkiri. Jadi sehingga motivasi kerja mereka akan melemah. Nah, disinilah kita hadir untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan. Untuk menghindari hal tersebut, organisasi atau perusahaan sebaiknya melakukan evaluasi rutin pada karyawan minimal sebulan sekali. Selanjutnya ada membangun komitmen menurut Gary Dessler. Yang pertama ada make it karismatik. Jadikan visi dan misi organisasi sebagai sesuatu yang karismatik, sesuatu yang dijadikan pijakan dasar bagi setiap karyawan yang bertindak. Yang kedua ada build the tradition, yaitu jadikanlah segala sesuatu yang baik menjadi tradisi turun-menurun hingga generasi berikutnya. Selanjutnya ada provide extensive two-way communication, yaitu jalinlah komunikasi dua arah di organisasi tanpa memandang bawahan atau jabatan. Yang selanjutnya ada create a sense of community, yaitu jadikan semua unsur dalam organisasi sebagai suatu community di mana di dalamnya terdapat nilai-nilai kebersamaan, kerjasama, berbagi, dan lain-lain. Selanjutnya ada share and share alike, yaitu membuat kebijakan di mana antara karyawan level bawah sampai paling atas tidak terlalu berbeda atau mencolok dalam kompensasi yang diterima, gaya hidup, penampilan, fisik, dan lain-lain. Selanjutnya ada enrich and empower, yaitu ciptakan kondisi agar karyawan bekerja tidak secara monoton karena rutinitas akan menimbulkan rasa jenuh dan bosan bagi karyawan. Yang terakhir ada the question of employee security, yaitu bila karyawan merasa aman, baik fisik maupun psikis, maka komitmen akan muncul dengan sendirinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai masker dan jangan lupa menjaga jarak dan sukseskan vaksinasi. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin.